Selamat yang berpuasa, menikmati sajian ini sambil menunggu berbuka puasa. Please go for watching. Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. King Lian. Selama 3 hari penuh Han Sen membantu Liu Xuang untuk menstabilkan jiwanya. Han Sen melakukan yang terbaik untuk membuat Liu Xuang bertahan. Dia tidak akan membiarkan jiwanya menghilang begitu saja. Di luar aura yang sangat kuat disertai gelombang panas yang mengerikan menyapu area itu. Sosok burung phoenix yang tubuhnya diselimuti api terlihat sangat indah. Perlahan sosok phoenix mengambil bentuk seorang wanita dengan mahkota merah di kepalanya. Ratu. Bocah itu di dalam sana. Tolong berikan bawahan ini keadilan. Kata jiwa gagak neraka yang ada di sampingnya. Kau sudah dengan itu bocah. Keluarlah dan beri ratu ini penjelasan. Teriak phoenix dengan keras. Roar. Raungan jiwa naga surgawi keluar dari dalam mulut gua. Sensasi ini sudah lama tidak Phoenix rasakan dan dia mulai mengingat sosok yang sudah menghilang dari ingatannya. King Lian. Tidak. Apakah aku harus memanggilmu Ratu Phoenix sekarang? Han Sen keluar dari dalam gua dan matanya memancarkan niat membunuh yang tertuju ke arah gagak neraka. Phoenix sedikit terkejut dan merasa sosok Han Sen sama sekali tidak asing baginya. Tidak banyak orang yang tahu namanya dan selain dari binatang suci lainnya tidak ada yang tahu tentang hal ini. Masih tidak mengenaliku. Jiwa naga surgawi keluar dari dalam tubuh Han Sen dan meraung ke arah King Lian. Tekanan ini sudah dapat disetarakan oleh dirinya dan jiwa naga surgawi sudah tidak asing baginya. Gagak neraka terus mengoceh untuk membunuh Han Sen, namun King Lian mengabaikannya dan sangat terkejut dengan hal ini. Jiwa naga ini. Kesombongan surgawi Han Xuan. Kata King Lian dengan ekspresi yang terkejut. Kau salah King Lian. Han Xuan sudah mati waktu itu dan orang di depanmu adalah Han Sen yang tidak lain adalah reinkarnasi dari kesombongan surgawi. Di sini aku tidak sedang melakukan reuni denganmu. Gagak neraka. Aku menginginkan hidupnya. Kata Han Sen sambil menunjuk gagak neraka. King Lian tersenyum dan niat membunuhnya meledak. Sudah sangat lama. Kesombongan surgawi sekaligus penguasa pertama alam mistik. Tapi sayangnya kejayaanmu sudah berakhir dan lihatlah kau jatuh ke tingkat yang menyedihkan. Kau pikir dirimu bisa mengalahkanku. Gagak neraka masih tidak bisa mencerna informasi ini. Ratu Phoenix mengenal bocah ini dan dia menyebutnya sebagai kesombongan surgawi yang legendaris. Jika dia tidak salah menebak maka orang yang sebelumnya dia lawan adalah kesombongan surgawi yang bereinkarnasi. Hahaha. Mengalahkanmu itu masih sangat sulit untukku. Bahkan jika aku membunuhmu kau dapat hidup kembali karena api keabadian milikmu. Tapi apakah kau yakin untuk bermusuhan denganku dan jangankan dirimu? Saat kematian Sui Jing tidak ada satupun orang di dunia ini yang dapat menghentikanku. Saat kekuatanku berada di puncaknya maka konsekuensi yang kau dapatkan nantinya tidak akan bisa kau tanggung. Kata Han Sen dengan penuh kemarahan. Selalu asteris itu yang ada di pikiranmu. King Lian mencengkram jiwa gagak neraka dan meremasnya sampai hancur berkeping-keping. Jangan lupa bahwa kau sudah menipuku waktu itu untuk mengambil api abadi. Dibandingkan dengan asteris itu aku sudah mengeluarkan banyak hal untukmu.
King Lian melesat ke arah Han Sen dan tangannya dipenuhi kobaran api yang sangat menakutkan. Han Sen tidak terlalu memikirkan perbuatannya di masa lalu dan tangannya berubah menjadi cakar naga yang diselimuti oleh api hitam. Han Sen melompat ke arah King Lian dan kedua serangan mereka saling berbenturan. Api Phoenix adalah api spiritual terkuat di mana tidak ada tandingannya. Namun api hitam Han Sen memiliki kekuatan penghancur dari ki kekacauan. Benturan dari keduanya menciptakan gelombang panas yang kuat. Apa yang membedakan mereka adalah basis kultivasinya. Tangan Han Sen seolah terbakar dan dia tidak bisa bertahan dari serangan King Lian. Tubuhnya terpental ke bawah dan kobaran api Phoenix membakarnya. Rasa sakit yang dia terima cukup membuatnya menjerit kesakitan dan King Lian terlihat sangat puas. Kekuatan fisik yang mengagumkan seperti biasanya. Jika ini orang lain maka tubuh mereka hancur menjadi abu. Kata King Lian dengan santai. Siapa yang menyuruhmu menghancurkan jiwa bajingan itu? Jika kau ingin membunuhku maka lakukanlah. Setelah kau puas maka tolonglah wanita yang ada di dalam. Jiwa burung vermilion yang dimilikinya hampir hancur, berikan dia api keabadian milikmu dan aku akan menukarnya dengan nyawaku. Han Sen berkata dengan sungguh-sungguh. Ku membutuhkan waktu 60.000 tahun untuk memadatkan esensinya. Dulu aku memberikannya kepadamu dan apa hasilnya? Kau bahkan sudah menipuku. Aku selalu berharap ingin merobek dirimu dan membakar jiwamu menjadi abu. Maka ini saat yang tepat. Saat aku terlahir kembali sebagai Han Sen aku menikah dengan 4 orang wanita. Wanita yang di dalam sana adalah salah satunya, selamatkan dia karena hanya kau saja yang bisa melakukannya. Aku akan melakukan apapun yang kau mau, bahkan jika kau ingin mengambil hidupku maka aku tidak akan keberatan sama sekali. Kata Han Sen dengan tegas. King Lian sangat terkejut dan berkata, bahkan setelah mati kau tidak berubah sama sekali. Aku bisa memberikannya. Tapi selamanya kau harus menjadi budakku, bagaimana menurutmu? Dalam mimpimu, aku melakukan ini karena aku tidak ingin menjadi musuhmu. Aku ingin menerobos alam immortal dan juga aku adalah pria yang berdiri sejajar dengan surga. Daripada menjadi budak lebih baik aku terlahir kembali menjadi seekor anjing. Aku bisa saja menjaga hidup istriku dan membawanya pergi dari sini. Tapi di masa depan aku akan datang dan memaksamu memberikan api keabadian. Tapi untuk kali ini aku merendahkan diriku dan memintanya baik-baik kepadamu. Kata Han Sen dengan kesal. Bahkan jika kau memaksaku atau menyiksaku kau juga tidak akan mendapatkannya. Begini saja. Aku tidak membutuhkan hidupmu sebagai gantinya kau harus menepati janjimu. Dulu kau pernah menjanjikan kalau aku yang akan menjadi yang pertama. Tapi kau menipuku dan setelah kau mendapatkan apa yang kau inginkan dirimu langsung menghilang dengan memilih ***** itu. King Lian melanjutkan, tinggal bersamaku sebagai pasanganku. Aku juga akan mengakui istrimu yang lainnya, tapi pastikan aku menjadi yang pertama dan jangan pernah berpikir untuk menerobos ke alam immortal. Han Sen tersenyum pahit dan berkata, sejak kapan aku mengatakan janji seperti itu? King Lian merasa sangat kesal dan turun ke bawah. Kau mengatakan bahwa kau akan selalu bersama denganku. Memangnya kau anggap apa aku ini? Tunggangan pribadimu begitu? Aku sudah keluar banyak hal untukmu dan kau malah memilih **** itu.
Memangnya apa dia sekuat aku atau kecantikannya melebihi diriku? Hansen mengakui bahwa dulu dia memang mengatakan itu, namun dalam arti yang lain, dia tidak menyangka alasan Phoenix membencinya hanya karena masalah kecil seperti itu. Iya, tapi ada satu hal yang harus aku tegaskan kepadamu. Tujuanku masih tetap sama, yaitu puncak martial Dao. Aku tidak memiliki kelayakan untuk disebut sebagai orang yang sejajar dengan surga jika menyerah di tengah jalan. Aku akan memikirkan semua ini baik-baik dan sembuhkan istriku terlebih dahulu, kata Hansen dengan tegas. Bersumpahlah terlebih dahulu. Aku tidak akan tertipu untuk kedua kalinya, kata King Lian dengan dingin. Siapa juga yang menipumu? Kau sendiri yang salah mengartikannya. Aku bersumpah. Jika aku tahu maksudmu lebih awal, bagaimana aku bisa menolaknya? Kau sangat cantik bagaikan matahari yang terbit dan setiap hari aku ingin tidur denganmu. Hansen sedikit merayu King Lian. King Lian tersipu malu dan segera dia pergi untuk mengurus pemulihan Liu Suang. Hansen merasa lega dan berpikir kalau King Lian adalah wanita yang mudah dikendalikan. Sebagai Phoenix dia sangat sombong dengan kekuatan yang hampir mustahil dikalahkan. Namun sebagai seorang wanita dia sangatlah mudah untuk dibujuk. Pantas saja dulu King Lian memberikannya api keabadian dengan sangat mudah. Ternyata ini adalah maksud sebenarnya yang dia inginkan. Lagi pula menjadikannya istrinya juga tidak terlalu buruk. Abaikan soal kecantikannya yang luar biasa, kekuatannya juga salah satu dari yang teratas dan dia memiliki bawahan Raja Monster yang kuat selain gagak neraka yang sudah dia bunuh. Binatang suci Phoenix berada di belakangnya dan siapa yang berani mengusiknya? Bahkan Raja Iblis Beimo tidak akan sebanding dengan King Lian, hanya mereka binatang suci yang dapat bertarung satu sama lain dan karena itulah daftar surgawi diisi oleh ketiga binatang suci termasuk King Lian yang menduduki posisi kedua. Kobaran api yang sangat ganas dan penuh kehidupan menyembur dari dalam gua. Hansen segera pergi untuk melihatnya dan dia menunggu semuanya selesai dengan sabar. Sekarang dia dapat yakin bahwa Liu Suang pasti akan baik-baik saja. Api keabadian dapat memperkuat jiwa burung vermilion, bahkan Hansen dapat yakin bahwa Liu Suang akan mendapatkan manfaat besar jika memurnikan api keabadian. Saat ini apa yang bisa dia lakukan hanya menunggu dan biarkan King Lian menyelesaikan tugasnya. Kesombongan surgawi. Bab 233 Istri Baru 2. Beberapa hari sudah berlalu dan akhirnya King Lian selesai dan membawa Liu Suang keluar. Keadaannya masih tidak sadarkan diri dan hal ini mungkin akan memakan waktu yang lama. Hansen pergi ke arah mereka dan mengambil Liu Suang. Bagaimana keadaannya? Tenang saja. Dia sudah baik-baik saja. Sepertinya gagak neraka hampir sepenuhnya mengekstrak jiwanya. Akan butuh waktu sampai dia bangun. Walaupun dia masih berada di alam virtual, namun kekuatan jiwanya akan melonjak hingga setara dengan ahli tahap menengah alam Dao Fusion, kata King Lian dengan jujur. Tidak ada yang lebih aku harapkan dari hal itu. Aku tidak akan memiliki wajah untuk dipertontonkan jika membiarkan istriku mati, kata Hansen sambil mengusap wajah Liu Suang dengan lembut. Jika itu aku, apakah kau akan melakukan hal yang sama? Tanya King Lian dengan dingin. Memangnya masih ada yang sanggup melukaimu?
Tapi aku dapat memastikan kalau jika sesuatu yang buruk terjadi kepadamu maka aku adalah orang pertama yang akan datang saat itu juga. Kata Hansen dengan jujur. Pembohong. Ayo kita kembali ke Istana Sembilan Surga terlebih dahulu. King Lian berubah menjadi burung phoenix dan meminta Hansen naik ke punggungnya. Segera mereka berangkat dan dengan kecepatan yang luar biasa. Istana Phoenix Sembilan Surga memiliki penghalang yang sangat kuat. Untuk masuk mereka harus memiliki izin dari King Lian dan Hansen dulu juga pernah ke sana beberapa kali. Setelah melewati penghalang apa yang di depan Hansen sekarang adalah pohon besar yang memiliki 9 cabang. Pohon itu merupakan Istana Sembilan Surga dan pancaran energi kehidupan dari beberapa sumber prinsip sangat terasa di tempat itu. Beberapa pelayan dari ras monster menyambut mereka. King Lian meminta pelayannya untuk mengurus Liu Xuang dan merawatnya. Dia pergi bersama dengan Hansen dan berkeliling sebentar sambil melihat hutan di bawah. Hansen duduk dengan nyaman dan berkata, "Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan kepadamu. Aku menemukan mayat kura-kura hitam di dunia bawah. Apakah ada pertarungan yang hebat di antara kalian binatang suci?" King Lian duduk di samping Hansen dan bersandar di bahunya. "Kau sangat tahu bahwa mustahil bagi kami bertarung satu sama lain. Tapi setelah kematianmu banyak hal yang berubah. Contohnya tiba-tiba saja muncul orang dari zaman kuno dan mereka menyebut dirinya sebagai klan emosi. Jadi seperti itu. Sepertinya era yang sekarang mengarah kepada perubahan besar. Sampai bisa membunuh kura-kura hitam yang memiliki pertahanan yang kuat. Klan emosi ini benar-benar luar biasa. Sebelumnya aku membunuh salah satu dari mereka, aku harus mengakui kekuatan keyakinan yang mereka miliki adalah ketakutan. Sulit untuk menciptakan teknik hebat seperti itu, tapi aku tidak berani mengkultivasikannya. Aku merasa jika aku mempraktekannya maka itu juga akan mempengaruhi diriku juga nantinya. Kata Hansen dengan jujur. Aku dengar dari beberapa ras monster pertarungan itu berakhir cukup hebat. Pak tua itu berhasil menyeret dua di antara mereka mati yaitu kerakusan dan kemalasan. Aku sendiri tidak melihat kemampuan mereka, tapi jika itu diriku maka mereka semua akan mati. Kata King Lian dengan penuh kebanggaan. Jangan bertindak bodoh yang pada akhirnya menyusahkanku. Kekuatan mereka masih belum diketahui sama sekali. Jika mereka bisa membunuh kura-kura hitam maka itu artinya mereka memang memiliki kemampuan hebat. Kata Hansen dengan kesal. Kau pikir aku ini lemah? Apiku dapat membakar apapun. Kata King Lian dengan keras kepala. Hei! Aturan mengatakan kalau istri harus mematuhi perintah suaminya. Mulai sekarang kau harus mendengarkanku dan tidak boleh membantah. Kata Hansen dengan kesal. Baik. Tapi kau sekarang lebih lemah dariku, jadi serahkan saja urusan bertarung kepadaku. Kata King Lian dengan sedikit menghina. Hansen merasa sangat terprovokasi dan bangkit membawa King Lian dengan paksa. Kalian berempat bahkan tidak berani melawanku secara langsung dulu, sekarang kau cukup berani untuk berbicara. Mari kita tentukan apakah kau cukup kuat untuk mengatasiku. Hansen membawanya pergi dengan paksa dan masuk ke dalam kamar. Hansen menutup pintu dan dia merobek pakaian King Lian. Dia tidak akan memberi ampun dan akan bercinta dengannya. Setelah semua ini selesai maka Hansen akan pergi untuk melakukan balas dendam. Juga dia harus melihat Yao Wu dan Yunzi.
bagaimanapun juga tempat ini sangat nyaman dan mereka bisa menetap di sini. King Lian sudah berada di sini untuk waktu yang lama dan sebagai Phoenix yang berkuasa di atas segalanya, dia pasti memiliki banyak sumber daya kultivasi. Setidaknya dengan perlindungannya mereka semua dapat berkultivasi dengan tenang. Belum lagi Han Sen memiliki hutang yang harus ditagih di keluarga Tang, dia tidak akan melewatkannya begitu saja dan dirinya yang sekarang sudah lebih dari cukup untuk berurusan dengan seluruh ras manusia. Bab 234 Istri Baru 3. Seminggu sudah berlalu dan King Lian terbaring lemas di tempat tidur. Aroma keringat di ruangan mereka sangat terasa dan Han Sen benar-benar menidurinya dengan liar. Beberapa kali dia kehilangan kesadarannya dan perasaan seperti ini baru dia rasakan. Han Sen mengakhirinya dan membersihkan tubuhnya, hehehe. Seekor Phoenix kalah dalam pertarungan suami istri. Astaga! Mereka menyombongkan kalau ras monster memiliki fisik yang lebih tangguh, tapi bahkan pemimpin mereka salah satu binatang suci bahkan tidak bisa bertahan dalam waktu seminggu. Sepertinya kau harus banyak berolahraga. Lain kali aku yang akan menang, kata King Lian dengan kesal. Han Sen menepuk kepala King Lian dan mengusapnya dengan lembut, kapanpun aku siap. King Lian merasakan sedikit kehangatan dari Han Sen dan sudah sangat lama dia melupakan perasaan ini. Han Sen adalah ras manusia atau bisa disebut sebagai orang terkuat dalam sejarah alam mistik sewaktu hidup sebagai Han Xuan. King Lian mengakui bahwa fondasinya yang dulu dan sekarang jika dibandingkan jauh lebih mengerikan yang saat ini. Ras manusia terkenal dengan pemahaman mereka yang sangat tinggi dan Han Sen merupakan salah satunya. Tidak ada dari ras lainnya yang berani bertarung dengannya dan bahkan jika keempat binatang suci digabungkan hasilnya masih akan menderita kekalahan. Han Sen juga mengatakan kebenaran tentang Sui Jing yang juga bereinkarnasi sebagai Yao Wu. Secara khusus King Lian memang tidak suka padanya sewaktu dulu karena menggoda prianya. Namun Han Sen memintanya untuk melupakan semuanya dan menjelaskan bahwa dia salah paham. Istriku yang cantik, baik, kuat dan agung. Aku tahu kau memiliki banyak sumber daya tingkat heaven yang pasti sudah kau simpan. Bisakah aku menggunakannya? Tanya Han Sen dengan sedikit menggoda. Jika kau memiliki sesuatu yang diinginkan kau baru memujiku, kata King Lian dengan kesal. Bahkan dalam tidur pun aku selalu memujimu. Han Sen melanjutkannya dan dia harus meluluhkan hati King Lian. King Lian sedikit terbawa suasana dan berkata, "Oke. Gunakan saja apa yang kau mau, milikku adalah milikmu." Hahaha. Terima kasih. Istirahat saja dan setelah aku selesai berlatih kita akan membuat kekacauan besar. Ada beberapa orang bodoh yang meminta untuk dibunuh, kita akan pergi bersama jika kau mau. Han Sen mencium dahi King Lian dan segera berjalan keluar. King Lian merasa sangat malu sekaligus senang, kenapa aku seolah seperti sedang dipermainkan olehnya. Han Sen pergi ke gudang harta milik King Lian, di sana tidak ada satupun pelayan yang berani menghentikannya. Jika Phoenix menganggap manusia ini sebagai pasangannya maka itu artinya dia adalah raja kedua di sini. Namun tidak sedikit dari mereka yang berpikir kalau Han Sen sama sekali tidak memiliki kelayakan. Dirinya tidak lebih dianggap sebagai pria kecil yang memanfaatkan wajahnya yang tampan untuk mendapatkan keberuntungan.
Hansen masuk dengan santai dan melihat banyak sekali tumpukan harta, batu bintang, pasir 5 warna dan bulu phoenix 9 surga. Masih banyak bahan obat tingkat heaven lainnya. Hanya dengan semua ini saja aku sudah bisa menerobos tahap menengah dalam beberapa tahun. Kekayaan King Lian memang bukan sesuatu yang sepele. Hansen tidak akan melewatkan semua ini dan mengambil apa yang dia perlukan. Segera dia berlatih dalam pengasingan dan untuk sekarang lebih baik dia meningkatkan lagi kekuatannya. 2 minggu berlalu dengan cepat dan kematian gagak neraka mulai terdengar di seluruh wilayah Phoenix. Tidak ada yang berani mempertanyakan mengapa gagak neraka mati, namun menyinggung sang ratu itu sudah mencari kematiannya sendiri. Liu Xuang akhirnya bangun dan jiwa burung vermilion mulai pulih. King Lian membantunya seperti apa yang sudah dia janjikan. Kebenaran bahwa Hansen menyelamatkannya membuat Liu Xuang sangat senang. Dirinya sangat ceroboh waktu itu di mana dia berjalan sesuka hatinya dan berakhir ditangkap karena berasal dari ras manusia. Padahal Hansen selalu mengingatkan bahwa dirinya harus berhati-hati. Kebencian setiap ras memiliki rasa yang pahit dan selang 2 tahun dia benar-benar hidup dalam keputusasaan setelah ditangkap. Kakak King, aku sangat berterima kasih karena sudah menerima kami. Liu Xuang mengepalkan tinjunya dan berterima kasih dengan tulus. Sekarang aku adalah kakakmu dan Han Xuan. Maksudku Hansen adalah suamiku. Kekuatanmu sekarang benar-benar sangat memalukan untuk berdiri di sampingnya. Aku akan mengajarkanmu teknik transformasi monster. Jika kau bisa berubah menjadi bentuk sempurna dari burung kecil itu maka setidaknya kekuatanmu akan berada 1 tingkat di bawahku dan setara dengan Raja Monster. Kata King Lian dengan santai. Liu Xuang menghela nafas dan entah dia harus senang atau sedih. Mungkin King Lian terlalu berterus terang namun apa yang dikatakannya sangatlah benar. Dirinya yang lemah ini benar-benar sangat memalukan untuk berdiri di samping Hansen dan mendapatkan ajaran King Lian adalah pilihan yang paling benar. Bab 235 lengkap. Setengah tahun berlalu dengan sangat cepat Liu Xuang menerobos alam Dao Fusion dengan cukup cepat di bawah bimbingan King Lian. Sesekali Raja Monster lain datang dan mengajar Liu Xuang, tidak ada yang dapat menolak perintah dari Phoenix. Hansen keluar dari pengasingannya dan auranya terlihat sangat menakjubkan. Raungan naga surgawi menggema ke seluruh penjuru tempat dan tekanan yang luar biasa dapat dirasakan mereka semua. Hansen melompat dari ketinggian dan perlahan mendarat untuk melihat mereka. Badak guntur dan golem, mereka sangat waspada dengan Hansen dan harus mereka akui bahwa pancaran auranya sangatlah menakutkan. Liu Xuang berjalan ke arah Hansen dan memeluknya. Aku sangat merindukanmu. Kita akan memiliki waktu yang lama untuk bersama nantinya. Kau sudah melalui hal yang berat, maaf karena baru datang sekarang dan apakah kau baik-baik saja? Tanya Hansen dengan penasaran. Aku baik. 2 Raja Monster sedang menemaniku berlatih. Tidak lama kakak King Lian pergi, aku pikir dia sedang menunggumu. Jawab Liu Xuang dengan santai. Biarkan saja dia. Hansen menatap badak guntur dan golem, terima kasih karena membantu istriku berlatih. Semua ini adalah perintah yang mulia Ratu, kami hanya menjalankan tugas. Kata mereka berdua dengan sopan.
Hansen mengeluarkan 2 guci kecil dan memberikan mereka masing-masing, minumlah. Garis darah kalian akan meningkat dan memungkinkan kalian menerobos tahap akhir. Anggap saja itu sebagai rasa terima kasihku. Mereka berdua saling memandang dan bingung dengan Hansen. Namun sebuah suara King Lian muncul di belakang mereka dan dia mencium aroma darah yang menyenangkan. Kau terlalu baik karena memberikan itu kepada mereka. Masih tidak berterima kasih kepada suamiku, atau aku yang akan meminum semuanya? Kata King Lian dengan dingin. Itu adalah darah binatang suci kura-kura hitam. Harusnya itu dapat meningkatkan garis darah yang kalian miliki. Kata Hansen dengan santai. Terima kasih yang mulia. Mereka berdua memberi hormat dan meminum semuanya sampai habis. Aura yang ganas dan ki monster meledak dari tubuh mereka. King Lian melambaikan tangannya dan auranya menghempaskan mereka berdua sangat jauh. Jika ingin menerobos lakukan saja di tempat lain dan jangan mengotori tempatku. Kata King Lian dengan kesal. Hansen dan Liu Xuang tersenyum pahit dengan sifat King Lian yang terlalu seenaknya. Mereka hanya mengenal siapa yang kuat, sebagai salah satu yang teratas King Lian tidak akan mau merendah di depan mereka. Begini. Aku ingin pergi mengumpulkan semua orang. Ada beberapa hal yang harus aku selesaikan di luar, kau ingin ikut atau tidak? Tanya Hansen dengan santai. Aku ikut. Liu Xuang ingin pergi bersama dengan Hansen. Kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu. Tentunya bagaimana aku bisa melewatkan kesenangan ini? Kata King Lian dengan tidak sabar. Kalau begitu kau harus mendengarkanku. Kau bertarung hanya dengan izinku dan kau juga dilarang mengamuk. Kata Hansen dengan sungguh-sungguh. King Lian adalah binatang suci Phoenix yang menempati posisi kedua dari daftar surgawi di bawah naga sejati. Kekuatannya tidak akan bisa dihentikan oleh mereka. Terlebih Hansen lebih suka menyelesaikan dendam dengan kemampuannya sendiri. Baiklah. Tapi jika ada orang yang kurang ajar aku tidak akan menjamin kalau mereka akan terbakar nantinya menjadi abu. Kapan kita berangkat? Jika kau tidak memiliki sebuah kapal maka aku akan menyediakannya untukmu. Kata King Lian dengan santai. Hansen tersenyum dan berkata, sebenarnya aku lebih suka menaikimu. Tapi dilihat dari jaraknya yang jauh mungkin kau akan kelelahan. Baik aku membutuhkan kapal yang muat untuk kita bertiga. King Lian menyiapkan semuanya dan tidak butuh waktu yang lama mereka semua sudah siap untuk berangkat. Badak guntur meminjamkan bawahannya dan mereka bisa berangkat dengan nyaman. Kapal itu sangat besar dan merupakan hasil rampasan. Hansen tidak terlalu peduli dengan semua itu dan selama itu nyaman maka tidak perlu ada sesuatu yang harus dipikirkan. Liu Xuang tersenyum dan melihat pemandangan dari luar jendela. Hansen yang melihat hal ini hanya bisa menggelengkan kepalanya, sepertinya setelah semua ini selesai dia harus mengajaknya jalan-jalan dengan melihat banyak hal. Hansen memeluknya dari belakang dan berkata, tenang saja. Aku akan mengajak kalian jalan-jalan nanti. Aku sangat menantikannya. Liu Xuang merasa sangat nyaman. Hei, hei. Istrimu bukan adik Liu saja. Terakhir kali aku kalah. Mari kita selesaikan di sini permainan kita. Kata King Lian yang duduk di tempat tidur. Permainan apa? Tanya Liu Xuang dengan penasaran. Permainan ini disebut dengan daya tahan. Hansen sama sekali tidak menolak dan sangat menantikannya.
Bab 236 Santai. Selama 2 bulan mereka bertiga tidak sedikit pun keluar dari kamarnya. Hansen hanya menikmati waktunya bersama dengan mereka berdua dan banyak hal yang bisa mereka bicarakan. Liu Xuang dan King Lian sedang berbaring di dalam pelukan Hansen, bahkan bangkit dari tempat tidur sudah membuat mereka sangat malas sekarang. Dunia ini sangat luas. Aku tidak menyangka kalau akan ada seorang immortal yang kau temui di dunia fana, kata King Lian dengan takjub. Aku juga terkejut. Tidak seperti sebelumnya, sekarang aku bisa mengatakan dengan pasti kalau diriku dapat menerobos alam immortal, kata Hansen dengan jujur. Divine Dao. Kami binatang suci sudah terlahir menjadi kuat. Adapun Dao kalian selalu mengejutkan kami. Sayangnya aku tidak memiliki pengetahuan tentang Divine Dao, kata King Lian dengan kecewa. Liu Xuang juga sependapat dengan King Lian. Jika itu pemahaman Dao biasa mungkin Liu Xuang masih bisa. Namun Divine Dao adalah hal yang baru untuknya. Bahkan Hansen tidak bisa mengartikannya dengan mudah. Divine Dao alam milikku hanya cocok untuk diriku, namun selama ini aku juga tidak mempelajari satu hal. Hal ini berhubungan dengan atribut itu sendiri. Setidaknya aku dapat mengartikan Divine Dao kehidupan dan kematian atau bisa disebut sebagai hukum sebab dan akibat, kata Hansen dengan tegas. Divine Dao memang bukan sesuatu yang sederhana, namun Hansen sudah menguasai beberapa. Divine Dao ruang tidak bisa diajarkan kepada mereka. Belajar Divine Dao membutuhkan kecocokan dan mereka tidak memilikinya sama sekali. Tiba-tiba kapal ini berhenti dan di luar puluhan ras manusia sudah menghadang jalan mereka. Hansen bangkit dan segera memakai pakaiannya. Dia meminta mereka berdua untuk di dalam dan akan mengurus sisanya. Tuan, aliansi ras manusia menghadang kita dan tidak memberikan izin untuk masuk teritori mereka. Tindakan apa yang harus kita ambil? Tanya bawahan King Lian dengan hormat. Biarkan aku berbicara kepada mereka. Hansen keluar dan menyapa langsung ketua mereka. Ketua mereka adalah kultivator alam Heaven tahap awal. Semua mata tertuju kepada Hansen dan dilihat dari auranya mereka harus memberikan rasa hormat. Salam untuk kalian semua. Bolehkan aku tahu kenapa kalian menghentikan kami? Tanya Hansen dengan hormat. Terdapat sebuah perjanjian. Memang benar terdapat banyak wilayah netral, tapi beberapa tempat tidak bisa dihuni oleh ras yang berbeda. Kau adalah ras manusia dan mengapa pergi bersama ras monster? Tanya ketua itu dengan dingin. Aku memiliki beberapa pertemanan dengan mereka. Istri-istriku berada di Sekte Langit Biru. Kedatanganku kali ini hanya untuk menjemput mereka, kata Hansen dengan jujur. Aturan adalah aturan dan walaupun kita berada di tingkatan yang sama namun aku tidak memiliki hak untuk membantumu. Ras manusia bisa masuk, tapi tidak untuk mereka, kata ketua itu dengan dingin. Baik. Aku akan memberikanmu wajah dan meminta mereka kembali. Hansen melemparkan cincin ruang yang berisi 300 kristal divine. Ketua itu tersenyum dan mengangguk. Segera dia membuat pengaturannya dan meminta King Lian untuk menyembunyikan auranya. Mereka berdua memakai cadar dan dengan kemampuannya seharusnya tidak ada yang dapat mengetahuinya kalau dia adalah Phoenix. Semua bawahan segera memutar balik dan pergi dari tempat itu. Hansen tidak ingin membuat keributan yang tidak perlu, karena jaraknya juga sangat dekat maka tidak masalah untuk terbang beberapa hari.
Bagaimana? Apakah kami bertiga bisa lewat sekarang? Tanya Hansen dengan santai. Kau bisa, namun kedua wanita itu harus tetap tinggal untuk sementara waktu. Tuan ini ingin bermain dengan mereka sebentar. Jika kau menolaknya maka tuan ini akan melakukannya dengan paksa. Kata ketua itu sambil memandang mereka berdua dengan nafsu. Liu Xuang yang mendengar hal ini entah mengapa merasa jijik. Hal ini bukan pertama kali untuknya, namun entah mengapa selain Hansen dia merasa sangat jijik dengan mereka. King Lian perlahan terbang ke depan dan Hansen sama sekali tidak berniat menghentikannya. Mereka harus paham dengan konsekuensi dari ucapan mereka sendiri. Kau ingin bermain? Bagaimana jika ratu ini yang menemanimu bermain? Tekanan binatang suci Phoenix meledak dan membombardir jiwa mereka semua. Api kecil seperti nyala lilin menyala di ujung jari King Lian. Dengan santai dia menjentikkannya ke arah mereka semua. Nyala api itu meledak dan panas apinya membakar tubuh mereka hingga menjadi abu dalam sekejap. King Lian berbalik dan berkata, "Aku membenci sifatmu yang terlalu santai. Kau 100 kali lebih kuat dan mengapa harus merendah di depan sekumpulan sampah? Jika kau tidak merubah sifatmu itu di masa depan kau akan selalu diremehkan oleh orang lain."